Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Santana Sumirat. Nomor NPM 2011000036. Selaku perwakilan dari kelompok 5 yang terdiri dari Riswana Adi Putra, Asriyati Nurrohmah, Nuralfianti Julianti, Santana Sumirat, Mumtaz Samil, alias Sidik, Sidki, Mila Hastuti, Aira Isa, Fani Rahmasari, Aisyah, saya Jonathan. Di sini kami akan mempresentasikan materi makroekonomi dengan pembahasan seputar perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi yang telah kami siapkan. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Samil Apip, nomor pokok mahasiswa 2011000038 akan mempresentasikan mengenai melakukan perdagangan. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pengertian perdagangan internasional, dan yang kedua ada teori apa saja yang menjadikan landasan atau dasar dari terjadinya sebuah perdagangan internasional. Nah, yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Nah, dalam siklus yang terjadi pada perdagangan secara internasional ini, tentunya pasti banyak melibatkan pemilik barang ataupun jasa yang menawarkan produknya serta pembelinya tentunya. Namun, transaksi yang dilakukan tentu berdasarkan prosedur yang berlaku secara internasional, karena dalam judulnya pun tadi saya sudah mengatakan bahwa ini perdagangan internasional. Nah, seperti halnya ekspor, investasi yang dilakukan dengan mendirikan pabrik di luar negaranya. Nah, dalam artian sebenarnya antar sesama negara itu tidak melakukan perdagangan secara internasional. Jadi bukan negara yang melakukan perdagangan internasional gitu. Tapi warga negaranya itu sendiri yang melakukan siklus perdagangan internasional, yaitu dengan mengadakan sebuah kerjasama, investasi, hingga penjualan barang dan jasa. Nah, pelaku perdagangan internasional ini adalah warga negara pemilik perusahaan, lembaga-lembaga bisnis, atau lembaga-lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi perdagangan yang lainnya. Nah, atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, tentunya perdagangan antar negara ini sangatlah membantu dan sangatlah bermanfaat. Nah, dan bagi negara yang menawarkan barang serta jasa, itu juga akan mendapatkan sebuah keuntungan berupa finansial dari negara lain yang membelinya tentunya. Nah, inilah beberapa hal tentang perdagangan secara internasional yang bisa dipahami. Tentunya siklus perdagangan internasional ini terjadi karena adanya teori yang mendasari atau acuan yang digunakan untuk melakukan perdagangan internasional ini. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh kita sebagai mahasiswa dalam dunia perdagangan internasional. Seperti itu. Nah, yang kedua ada teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Nah, ada dua hal yang perlu kita pahami atau perlu kita ambil yang menjadikan dasar sebuah perdagangan internasional ini, yaitu yang pertama ada teori keunggulan secara mutlak, yang kedua ada teori keunggulan komparatif dengan penjelasannya gitu. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak. Nah, pada teori ini dijelaskan bahwasanya perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara maksudnya ya. Nah, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga jauh lebih rendah dibandingkan negara lain yang memproduksi barang tersebut. Nah, misalnya contoh sebuah studi kasus, produksi di negara A menentukan 5 sabun dalam 1 jam,
Sementara itu di negara B hanya memproduksi 2 jam dalam 1 jam. 2 sabun maksudnya dalam 1 jam. Nah, kemudian di negara A memproduksi 3 sampo dalam 1 jam, dan di negara B itu memproduksi 7 sampo dalam 1 jam. Nah, kenapa terjadi perbedaan di antara negara A dan negara B? Karena di negara A ini terjadi efektivitas secara efisiensi dalam memproduksi sabun. Berbeda halnya dengan negara B yang kurang efektif. Nah, begitupun sebaliknya untuk sampo. Negara B lebih efektif dibandingkan dengan negara A. Nah, dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antar negara, maka hal tersebut bisa menjadikan atau bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, dalam tanda kutip perdagangan internasional. Nah, yaitu dengan negara A membeli sampo ke negara B dan negara B membeli sampo ke negara A. Nah, hal itu ketika dilakukan akan terjadinya sebuah keuntungan untuk kedua belah pihak. Kedua belah negara antara A dan negara B akan mendapatkan keuntungan. Nah, jika negara A menjual sabun dan negara B menjualkan sampo, seperti itu. Nah, akan terjadinya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan lah. Yaitu untuk teori keunggulan mutlak. Nah, yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Nah, adanya teori keunggulan komparatif ini itu terjadi bila mana suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Nah, pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional bila mana dalam suatu negara tidak memiliki keunggulan secara mutlak dalam memproduksi barang. Nah, ketika sebuah negara tidak memiliki keunggulan secara mutlak pada produksi suatu barang, maka disitulah terjadinya perdagangan internasional. Nah, dalam teori keunggulan komparatif ini, nah, seperti halnya kita mengambil studi kasus tadi bahwa di negara A memproduksi 5 sabun, bisa memproduksi 5 sabun dalam 1 jam. Sementara di negara B bisa memproduksi 2 sabun dalam 1 jam. Nah, kemudian untuk sampo di negara A bisa menghasilkan 2 sampo dalam 1 jam. Nah, namun di negara B itu ternyata sama, bisa memproduksi 2 sampo dalam 1 jam. Nah, bisa dikatakan sama-sama memiliki efisien antara negara A dan negara B. Nah, namun di negara A bahan baku sampo itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara B. Nah, maka di sini negara B ditetapkan dianggap efisien dalam memproduksi suatu barang. Nah, maka dengan kejadian tersebutlah bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional. Nah, dengan negara A memproduksi sabun, sementara itu negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan lebih efisien dalam memproduksi dan memperjualbelikan perdagangan secara internasional guna untuk mendapatkan sebuah keuntungan antara kedua belah pihak itu. Maksudnya antara negara A dan negara B. Nah, itu mungkin penjelasan dari teori perdagangan secara internasional yang dilakukan antar negara. Nah, berikutnya bahwa perdagangan tersebut pun memiliki berbagai manfaat-manfaat untuk kedua belah pihak negara bila mana
negara A dan negara B melakukan sebuah kerjasama. Bahkan lebih bagus itu kerjasama yang memiliki jangka yang lebih panjang. Saya Fani Ramasari dengan NPM 201100282. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, manfaat dari perdagangan internasional yaitu terjadinya hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, perdagangan multilateral merupakan kerjasama antara berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa lebih luas ke seluruh dunia. Yang kedua, saling bantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisiensi dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat sehingga menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya ekspor dan impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk dari perdagangan, maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun dapat merasakan efek dari perdagangan internasional tersebut. Yang keempat, keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan, sementara eksternalnya adalah dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional ini. Inilah beberapa manfaat yang didapatkan dari perdagangan secara internasional. Faktor pendorong dari perdagangan internasional. Ada beberapa faktor pendorong dari perdagangan secara internasional. Faktor pendorong tersebut sangat dipengaruhi oleh hal berikut ini. 1. Adanya sumber daya alam. SDA yang melimpah merupakan bekal produksi dan terjadinya hasil suatu produk, yang kemudian memicu perdagangan antar negara. Sehingga SDA ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. 2. Perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Misalnya suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain, dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain lebih murah dan efisien. 3. Adanya kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya, atau dipengaruhi faktor produksi yang ada, maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. 4. Siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. 5. Keinginan saling bekerja sama. Hal lain yaitu dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya. Dengan adanya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, maka proses ekonomi akibat operasi perdagangan bisa berlangsung terus-menerus hingga kurun waktu yang
tidak ditentukan. Bahkan akan semakin meluas dan efektif dalam menjalankan perdagangan antar negara. Kedua yaitu tentang keuntungan dari spesialisasi contoh angka. Keuntungan spesialisasi adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dalam perdagangan internasional akibat adanya satu kelebihan dari kemampuan sumber dayanya yang menyebabkan negara tersebut sangat efisien dalam menghasilkan satu produk tertentu. Jadi yang dimaksud dengan keuntungan dari spesialisasi ini, jika suatu negara sudah melakukan perdagangan internasional, maka mempunyai kelebihan dan mempunyai kemampuan sumber dayanya sehingga suatu negara tersebut sangat efisien dan menghasilkan suatu produk tertentu. Dengan mengadakan spesialisasi dan selanjutnya melakukan perdagangan luar negeri, dua keuntungan penting yang akan diperoleh oleh setiap negara. Yang pertama yaitu faktor-faktor produksi akan dapat digunakan dengan lebih efisien, dan yang kedua yaitu penduduk negara itu akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Dari kedua keuntungan ini bisa kita lihat bahwa penduduk negara akan dapat menikmati lebih banyak barang-barang. Yang selanjutnya itu bagaimana keuntungan itu bisa didapat. Yang pertama yaitu asumsi-asumsi yang digunakan di dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dalam perdagangan luar negeri. Biasanya digunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan dengan menggunakan grafik. Dalam menunjukkan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka dan gambaran yang akan dibuat. Yang pertama yaitu gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak dalam mengeluarkan suatu barang. Yang kedua yaitu gambaran di mana masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding dan mengeluarkan suatu barang. Di samping kedua asumsi utama tersebut, dalam menerangkan mengenai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri, beberapa asumsi lain perlu digunakan. Dua asumsi penting yang lain dalam analisis mengenai keuntungan perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu setiap negara yang melakukan perdagangan telah mencapai kesempatan kerja, tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. Jadi, jika suatu negara sudah melakukan perdagangan dan telah mencapai kesempatan kerja penuh, maka tidak lagi terdapat faktor produksi yang menganggur. Yang kedua yaitu setiap negara yang melakukan perdagangan tidak menggunakan hambatan perdagangan dalam perdagangan luar negeri. Dengan kata lain, setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, keuntungan mutlak dan perbandingan. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari menghususkan kegiatannya kepada memproduksikan barang dengan efisien yang lebih tinggi dari negara lain. Maksud dari keuntungan mutlak di sini yaitu jika suatu negara sudah mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksi barang, maka dengan jelas negara tersebut akan menghasilkan negara yang efisiensi dari negara lain dan lebih tinggi dari negara lain. Untuk lebih jelas memahami arti dari keuntungan mutlak, dengan menggunakan satu contoh angka digambarkan suatu keadaan yang menunjukkan hal itu. Angka-angka dalam tabel 11.1 menunjukkan produktivitas seorang pekerja di negara A dan negara B di dalam menghasilkan kain dan beras dalam satu tahun tertentu. Tabel 11.1 produksi seorang pekerja dalam setahun. Negara A menghasilkan 500 kain per meter dan menghasilkan 2000 beras per kilo. Negara B menghasilkan 750 kain per meter dan menghasilkan 1800 beras per kilo. 3. Keuntungan berbanding. Perdagangan luar negeri juga dapat dilakukan walaupun salah satu negara tersebut efisien dari negara lain di dalam memproduksikan kedua barang. Perdagangan yang saling menguntungkan itu dimungkinkan oleh wujudnya suatu bentuk keuntungan yang dinamakan keuntungan berbanding. Contoh tabel 11.2 menunjukkan bagaimana keuntungan berbanding itu wujud. Tabel 11.2 produksi seorang pekerja dalam setahun. Negara N menghasilkan 800 kain per meter dan menghasilkan 2400 beras per kilo. Negara M
menghasilkan 600 kain per meter dan 1.200 beras per kilo. Dari keadaan ini, dapatlah dikatakan harga kain adalah relatif lebih murah dari negara N, karena beras yang dikorbankan untuk memperolehnya dalam negara M, dan beras adalah relatif lebih murah. Keuntungan mutlak dan perdagangan. Di sini saya akan langsung mencontohkan ke dalam sebuah tabel untuk menunjukkan bagaimana perdagangan akan berlaku apabila setiap negara menikmati keuntungan mutlak. Kita lihat sama-sama ke dalam tabelnya. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui pertama, tingkat produksi sebelum dan sesudah spesialisasi, kedua, bentuk dari spesialisasi, ketiga, keuntungan dari perdagangan luar negeri, yang terakhir, tingkat konsumsi sebelum dan sesudah perdagangan. Kita lihat ke keadaan 1, yaitu sebelum spesialisasi. Keadaan 1 menunjukkan keadaan tidak adanya perdagangan antara kedua negara. Itu mengakibatkan negara-negara tersebut memproduksi sendiri beras dan pakaian yang mereka butuhkan. Dalam contoh tersebut, misalkan negara hanya memiliki 2 unit faktor produksi, di mana 1 unit faktor produksi digunakan untuk memproduksi pakaian dan 1 unit faktor produksi lainnya untuk memproduksi beras. Penggunaan 1 unit faktor produksi beras di Indonesia akan menghasilkan 3.000 kg dan 5.000 kg di Thailand. Dengan demikian, Thailand mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi beras. Unit lainnya yaitu memproduksi pakaian. Di Indonesia, ia akan dapat menghasilkan 500 helai pakaian, sedangkan di Thailand hanya 250 helai pakaian. Ini berarti Indonesia mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi pakaian. Sampai manakah beras lebih murah di Thailand dan pakaian lebih murah di Indonesia? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus membandingkan harga relatif antara beras dan pakaian di Indonesia dan di Thailand. Setiap unit faktor produksi akan menghasilkan 3.000 kg beras dan 500 helai pakaian di Indonesia. Itu berarti 1 helai pakaian sama dengan 6 kg beras. Dan di Thailand, 1 helai pakaian sama dengan 20 kg beras. Dari angka-angka ini dapat dikatakan bahwa harga pakaian secara relatif lebih murah di Indonesia dan harga beras lebih murah di Thailand. Dari penerangan di atas, mudahlah dipahami bahwa apabila kedua negara ingin mengadakan perdagangan, maka Indonesia harus mengkhususkan atau mengadakan spesialisasi dalam memproduksi pakaian, dan Thailand harus mengkhususkan produksinya dalam memproduksi beras. Selanjutnya, keadaan 2 yaitu sudah spesialisasi. Sesudah spesialisasi produksi beras di Thailand dan pakaian di Indonesia yang ditunjukkan pada tabel keadaan 2, yaitu dengan melakukan spesialisasi, Thailand dapat melakukan atau menghasilkan produksi sebanyak 10.000 kg beras, sedangkan tanpa spesialisasi, jika digabungkan, produksi beras Indonesia dan Thailand hanya mampu memproduksi 8.000 kg beras. Juga pakaian akan bertambah banyak, yaitu dari 750 helai pakaian sebelum spesialisasi dan menjadi 1.000 helai pakaian setelah spesialisasi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya spesialisasi pada faktor-faktor produksi, maka faktor produksi tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ini dapat dilihat dari jumlah produksi yang semakin banyak, walaupun jumlah pekerja atau tenaga kerjanya tetap. Sudah spesialisasi, perdagangan akan terwujud.
Sebagian produksi beras di Thailand akan diimpor atau diekspor ke Indonesia, dan dari produksi pakaian di Indonesia pun akan dijual sebagian ke Thailand. Harga luar negeri dan jumlah beras pakaian yang akan diperdagangkan tergantung pada kesepakatan kedua negara tersebut. Agar pertukaran tersebut menguntungkan kedua negara tersebut, haruslah kurs pertukarannya lebih baik dari harga relatif di dalam negeri. Dalam contoh ini, dimisalkan kurs pertukaran yang disepakati yaitu 1 helai pakaian sama dengan 10 kg beras. Selanjutnya, misalkan Indonesia ingin mengimpor 5.000 kg beras. Untuk mendapatkan beras sebanyak ini, maka Indonesia harus mengekspor sesuai dengan kurs pertukarannya, yaitu sebanyak 500 helai pakaian. Keuntungan perdagangan. Berdasarkan pada asumsi di atas, maka setelah perdagangan dilakukan, jumlah beras dan pakaian yang tersedia dan dapat digunakan di masing-masing negara tersebut adalah seperti dalam keadaan 3. Dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia akan menikmati 5.000 kg beras dan 500 helai pakaian. Jumlah ini lebih tinggi dari jumlah yang dapat mereka nikmati sebelum adanya spesialisasi. Begitupun dengan Thailand. Mereka dapat menggunakan 5.000 kg beras dan 500 helai pakaian. Keadaan ini menunjukkan perdagangan memungkinkan setiap negara menikmati lebih banyak barang dari yang dapat mereka hasilkan sendiri. Selanjutnya yaitu keuntungan berbanding dan perdagangan. Sebetulnya tidak banyak berbeda dari keadaan di mana masing-masing negara mempunyai keuntungan mutlak. Hal ini saya langsung contohkan juga ke dalam sebuah tabel. Dapat kita lihat dalam tabel tersebut, jika diperhatikan angka-angka sebelum produksi atau sebelum perdagangan, maka dapat disimpulkan bahwa Amerika lebih efisien dalam menghasilkan televisi dan mobil, atau jumlah mereka jauh lebih banyak menghasilkan barang tersebut. Walaupun demikian, kedua negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan karena perbedaan dalam harga relatif. Dari keadaan yang digambarkan oleh keadaan 1, dapat disimpulkan bahwa harga relatif mobil lebih murah di Amerika Serikat, sedangkan harga relatif televisi lebih murah di Jepang. Di Amerika Serikat, untuk memperoleh satu mobil, yang harus dikorbankan adalah 30 televisi, sedangkan di Jepang, satu mobil dapat ditukarkan dengan 60 televisi. Berarti bahwa Amerika Serikat mempunyai keuntungan berbanding dalam mengeluarkan mobil, dan Jepang mempunyai keuntungan berbanding dalam memproduksi televisi. Dalam tabel tersebut dimisalkan bahwa masing-masing negara memiliki 2 unit faktor produksi, maka sebelum perdagangan di setiap negara 1 unit akan digunakan untuk memproduksi mobil dan satunya lagi untuk digunakan dalam memproduksi televisi. Sesudah spesialisasi, apabila dilakukan spesialisasi dan perdagangan, kedua faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara akan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang memiliki keuntungan berbanding. Oleh karena itu, Jepang akan memproduksi televisi dan Amerika akan memproduksi mobil. Tingkat produksi yang dicapai sesudah spesialisasi di Jepang dan Amerika Serikat dapat kita lihat dalam tabel keadaan 2, yaitu 100 mobil dan 2.400 televisi. Seperti dalam contoh sebelumnya, di dalam contoh ini perlu ditentukan kurs pertukaran dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Untuk menentukan jumlah konsumsi mobil dan televisi di Amerika dan di Jepang, diasumsikan kurs pertukaran yang ditentukan atau disetujui oleh kedua negara adalah satu mobil sama dengan 40 televisi, dan Amerika Serikat akan membeli 1.600 televisi
dan dari ekspor ini Jepang memperoleh 40 mobil. Keadaan 3 memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah konsumsi mobil dan televisi di kedua negara setelah adanya perdagangan. Keuntungan perdagangan. Bagaimanakah keuntungan yang diperoleh setiap negara setelah perdagangan yang dilakukan? Jika dibandingkan dengan angka-angka dalam keadaan 1 dan keadaan 3 dapat kita simpulkan, yaitu pertama, produksi mobil meningkat dari 70 unit menjadi 100 unit. Tetapi produksi televisi berkurang dari 2.700 unit menjadi 2.400 unit. Namun keadaan ini tetap menguntungkan kepada kedua negara tersebut karena harga pertukarannya adalah 40 televisi sama dengan 1 unit mobil. Berarti berkurangnya 300 televisi dapat diganti dengan kenaikan produksi mobil sebanyak 7,5% dan bertambahnya 30 unit produksi mobil sama nilainya dengan 1.200 unit televisi. Itu merupakan jumlah yang jauh lebih besar dari pengurangan produksi televisi yang berlaku sesudah perdagangan. Kedua, Amerika Serikat menikmati keuntungan yang nyata karena mobil dan televisi yang mereka nikmati atau mereka dapat menikmati mobil dan televisi melebihi dari jumlah yang dapat mereka produksi dengan harga yang relatif lebih murah dari sebelumnya. Jumlah televisi di Jepang berkurang sebanyak 400 unit, tapi mobil meningkat sebanyak 20 unit. Nilai mobil tambahan ini sama dengan 800 unit televisi. Ini berarti Jepang juga menikmati atau memperoleh keuntungan dalam perdagangan tersebut atau dalam perdagangan luar negeri ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh soal, yaitu misalkan dua negara memiliki keuntungan mutlak. Dengan menggunakan contoh angka, terangkan bagaimana perdagangan luar negeri akan menguntungkan kedua negara. Jawabannya adalah jika produksi satu orang pekerja dalam satu hari kerja untuk negara Malaysia dan Korea Selatan adalah sebagai berikut. Malaysia mampu memproduksi beras sebanyak 40 kg per hari dan elektronik 40 unit per hari, dan Korea Selatan mampu memproduksi 20 kg beras per hari dan elektronik 80 unit per hari. Maka dapat dikatakan bahwa dasar tukar atau nilai kurs dalam negeri tersebut adalah, atau harga relatif dalam negeri tersebut adalah 1 kg beras di Malaysia sama dengan 1 unit elektronik. Sedangkan di Korea 1 kg beras sama dengan 4 unit elektronik. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Malaysia lebih unggul dalam memproduksi beras dan Korea Selatan lebih unggul dalam memproduksi elektronik. Apabila negara Malaysia berspesialisasi atau mengkhususkan produksi mereka ke dalam menghasilkan beras dan negara Korea mengkhususkan produksinya ke dalam bidang elektronik, maka mereka dapat melakukan ekspor dan impor antar negara untuk mencukupi kebutuhan negaranya dan keduanya akan memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan kedua negara dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, keuntungan Malaysia. Untuk negara Malaysia, dasar tukar dalam negeri yaitu 1 kg beras akan mendapat sama dengan atau dapat mendapatkan 1 unit elektronik. Sedangkan Korea Selatan dengan 1 kg beras mereka dapat mendapatkan 4 unit elektronik. Dengan demikian, jika Malaysia menukarkan beras dengan elektronik di Korea Selatan, maka Malaysia akan memperoleh keuntungan sebesar 3 unit elektronik. Selanjutnya, keuntungan Korea Selatan. Untuk negara Korea Selatan, dasar tukar dalam negerinya yaitu
1 unit elektronik akan mendapatkan 0,25 kg beras. Sedangkan di Malaysia, 1 unit elektronik akan mendapatkan 1 kg beras. Dengan demikian, jika negara Korea mengadakan perdagangan internasional dengan menukarkan produk elektroniknya dengan beras dari Malaysia, maka mereka akan memperoleh keuntungan sebesar 0,75 kg beras, atau dapat dihitung dari 1 kg dikurangi dengan 0,25 kg beras. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alfianti Julianti dengan nomor NPM 201100039, ingin menjelaskan modul ketiga, yaitu keuntungan perdagangan dalam bentuk grafik. Keuntungan perdagangan dalam grafik dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama menunjukkan keadaan sebelum perdagangan atau sebelum spesialisasi, dan tahap kedua adalah menunjukkan keadaan setelah perdagangan atau setelah spesialisasi. Di sini yang pertama itu keadaan sebelum spesialisasi. Di sini ada kurva negara perdagangan negara Prancis dengan Kanada. Kurva kemungkinan produksi yang ditunjukkan dalam gambar adalah berbentuk garis lurus. Ini berarti pada setiap tingkat produksi, harga relatif barang-barang adalah tetap, yaitu skala produksi bersifat berskala tetap. Pengurangan produksi barang lain, yaitu biaya penggantian yang harus dibuat untuk menambah produksi sesuatu barang, adalah tetap besarnya pada setiap tahap produksi. Gambar A atau gambar negara Prancis menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Prancis. Ini menggambarkan bahwa apabila seluruh faktor produksi di Prancis digunakan untuk memproduksi radio, maka akan dihasilkan 120.000 unit. Di Prancis digunakan untuk memproduksi radio, maka akan dihasilkan 120.000 unit. Sedangkan apabila yang diproduksi adalah televisi, ia juga akan menghasilkan 120.000 unit. Ini berarti harga relatif di antara televisi dan radio adalah 1:1 di negara Prancis. Tanpa perdagangan, Prancis harus memproduksi sendiri kedua barang tersebut. Diasumsikan produksi Prancis menginginkan 60.000 televisi, maka tingkat produksi di Prancis adalah seperti yang ditunjukkan titik A. Kemudian gambar B atau gambar perdagangan Kanada menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Kanada. Jika faktor-faktor produksi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan satu barang saja, Kanada dapat menghasilkan 60.000 unit radio atau 30.000 unit televisi. Seperti di Prancis, di Kanada akan diproduksikan radio dan televisi disesuaikan tingkat produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik P, yaitu 20.000 radio dan 20.000 televisi. Selamat siang, saya Jonathan dari kelas 2A, nomor NPM 201100303. Di sini akan mempresentasikan tentang keadaan sesudah spesialisasi. Kalau dibandingkan harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis, 1 radio sama dengan 1 televisi, dengan di Kanada yaitu 2 radio sama dengan 1 televisi, dapat dikumpulkan bahwa radio adalah relatif murah di Kanada. Dengan demikian, apabila Kanada dan Prancis ingin melakukan spesialisasi dan perdagangan, keuntungan akan diperoleh Prancis memproduksi televisi dan Kanada memproduksi radio. Keadaan sesudah perdagangan ditunjukkan oleh gambar 11.2. Dalam gambar, harga relatif ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi, maka sebelum perdagangan. Harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis adalah ditunjukkan oleh garis mundur, di Kanada ditunjukkan oleh garis P. Supaya perdagangan saling menguntungkan, haruslah kurs pertukaran atau harga pertukaran lebih baik dari harga relatif di antara radio dan televisi di Prancis atau di Kanada. Di dalam contoh ini, dimisalkan harga di dalam pasaran luar negeri adalah 1,5 sama dengan 1,5 radio sama dengan 1 televisi. Dengan kurs ini, Prancis dan Kanada akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri dalam gambar 11.2. Kurs pertukaran tersebut ditunjukkan oleh garis N, dan dalam gambar 11.2b ditunjukkan oleh garis Q. Perkenalkan, nama saya Asriati Nurrohmah, NPM 181100467. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan modul keempat, yaitu proteksi dan pembatasan perdagangan.
Yang pertama ada pengertian proteksi. Proteksi merupakan pelindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Hal ini misalnya dapat dijalankan dengan tarif kuota dan sebagainya. Industri-industri domestik yang baru berdiri biasanya memiliki biaya yang masih tinggi sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah karena sudah memiliki skala ekonomi yang besar. Proteksi ini memberi kesempatan kepada industri domestik untuk belajar lebih efisien dan memberi kesempatan kepada tenaga kerjanya untuk memperoleh keterampilan. Kebijakan proteksi biasanya bersifat sementara. Jika suatu saat industri domestik dirasakan sudah cukup besar dan mampu bersaing dengan industri asing, maka proteksi akan dicabut. Yang pertama ada pengertian tarif. Pengertian tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif digolongkan menjadi 3. Yang pertama, bea ekspor. Bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut manusia ke negara lain. Yang kedua, bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang ketiga, bea impor adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam kostum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Yang kedua, kuota. Kuota adalah bentuk hambatan perdagangan yang menentukan jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu atau kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang yang diperdagangkan. Sama halnya tarif. Pengaruh diberlakukannya kuota mengakibatkan harga-harga barang impor menjadi tinggi karena jumlah barangnya terbatas. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan jumlah barang impor sehingga menyebabkan biaya rata-rata untuk masing-masing barang meningkat. Dengan demikian, diberlakukannya kuota dapat melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri. Lalu, ada yang ketiga, pelarangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu atau produk-produk asing ke dalam pasar domestik ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat, misalnya melarang impor daging sapi yang mengandung penyakit antraks. Kebijakan ini biasanya dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Pada dasarnya ada 3 sasaran kebijakan larangan impor, yaitu kebijakan larangan impor berorientasi lingkungan hidup. Yang kedua, kebijakan larangan impor untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga balance of payments. Dan yang keempat ada subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen dalam negeri bisa menjual barangnya lebih murah sehingga bisa bersaing dengan barang impor. Yang subsidi yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya, yang pertama subsidi langsung berupa sejumlah uang tertentu. Yang kedua subsidi per unit produksi. Dan yang kelima ada dumping. Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Adi Putra dengan NPM 181100200. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mendorong proteksi. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, perkembangan ekonomi yang efisien di negara-negara lain ada kalanya menimbulkan efek buruk kepada perekonomian. Perkembangan itu mungkin mengurangi perkembangan ekspor dari negara yang bersangkutan atau impornya semakin bertambah besar. Masalah-masalah ekonomi dalam negeri seperti inflasi, tuntutan upah,
serikat buruh, dan kenaikan biaya yang cukup tinggi juga dapat menyebabkan ketidakmampuan perusahaan domestik menghadapi masalah kekurangan permintaan dan terpaksa mengurangi jumlah pekerjaan. Mendorong perkembangan industri baru apabila biaya produksi tinggi dan mutu produksinya berjumlah sebanding dengan jenis barang yang sama yang diproduksinya pada harga yang sama dengan barang-barang buatan luar negeri. Dalam keadaan seperti ini, proteksi bertujuan agar industri yang baru didirikan dapat berkembang dan akhirnya dapat bersaing dengan produksi yang sama dari luar negeri. Untuk memverifikasi perekonomian, untuk menaikkan pendapatan dan mengukuhkan struktur ekonomi adalah penting untuk mendiverifikasikan kegiatan ekonomi dan terutama mengembangkan ekspor industri. Untuk menghindari kemerosotan industri tertentu, tujuan ini terutama ingin dicapai oleh negara-negara maju. Apabila Amerika Serikat dan negara-negara Eropa memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengekspor barang-barang tersebut, maka industri-industri yang ada di negara mereka harus ditutup dan keadaan pengangguran akan menjadi semakin buruk. Untuk menghindarinya, kebijakan produksi dijalankan untuk memperbaiki neraca pembayaran. Apabila cara ini gagal, cara lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran adalah dengan memacau valuta yang akan digunakan untuk mengekspor beberapa jenis barang tertentu. Untuk menghindari dumping, industri-industri di negara tersebut akan kehilangan pasaran dan ini selanjutnya dapat menimbulkan pengangguran. Oleh karena itu, dumping dapat menimbulkan efek buruk kepada negara yang membeli barang dan dilempar dengan harga murah. Alat pembatasan perdagangan. Yang pertama, tarif dan pajak impor. Hambatan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri. Dari ancaman membanjirinya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa pendapatan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean atau kostum area. Barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi pemerintahan konsumen terhadap produksi impor dan mendorong konsumen penggunaan produk domestik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ai Raisa dengan NPM 201100047. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu akan menjelaskan modul kelima, yaitu globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Ada 3 hal yang berkaitan dengan globalisasi dibicarakan dalam bagian definisi globalisasi, faktor-faktor yang menggalakkan globalisasi, dan kebaikan serta keburukan globalisasi. Definisi globalisasi merupakan suatu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Sebabnya adalah karena konsep tersebut berlaku di berbagai bidang ekonomi, politik, dan hubungan sosial, dan bahkan di bidang olahraga. Misalnya, pemain sepak bola Korea dan Afrika telah bermain dalam klub bola di berbagai negara di Eropa. Dapat dianggap itu sebagai perkembangan globalisasi. Lalu ada walau bagaimana yang ingin dibicarakan di sini bukanlah berbagai aspek
dari globalisasi. Tetapi globalisasi dalam bidang ekonomi berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh dunia semenjak selesainya di dunia Perang Dunia Kedua. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Untuk lebih memahaminya, maksud dari tersebut, ada makna definisi tersebut. Perhatikan dengan contoh berikut. Contohnya itu saling ketergantungan dalam aspek ekonomi. Pertama-tama perhatikan efek dari berlakunya kemunduran ekonomi di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Peristiwa seperti itu bukan saja menimbulkan efek buruk kepada kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang yang banyak mengekspor negara maju, tetapi juga kepada kegiatan ekonomi mereka sendiri. Contoh lainnya kayak perkembangan investasi asing yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini di negeri Cina, menimbulkan efek buruk kepada prospek perkembangan investasi asing yang pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain seperti di negara asing atau Asia Tenggara. Lalu ada faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi. Globalisasi bukanlah suatu keadaan yang baru dalam hubungan ekonomi luar negeri. Proses globalisasi telah bermula semenjak beberapa abad yang lalu ketika negara-negara Eropa menjelajahi daerah benua Amerika dan melakukan penaklukan dan penjelajahan di berbagai kawasan di Asia dan Amerika. Perkembangan ini telah meningkatkan aliran perpindahan penduduk dari negeri Eropa ke negara-negara di benua Amerika, Australia, dan yang lain. Mengembangkan investasi asing atau kawasan baru dan daerah yang dijajah dan meningkatkan kegiatan perdagangan di luar negeri. Lalu ada berikut faktor-faktornya. Ada perkembangan politik dunia. Pada masa permulaan tahun 1980-an, Thatcher dan Reagan masing-masing menjadi kepala pemerintah di Inggris dan Amerika. Kedua pemimpin ini adalah penganut ideologi yang menekankan kepada kepentingan pihak swasta dan pasaran bebas. Kedua pimpinan ini melakukan usaha meningkatkan peranan sektor swasta dan menjual perusahaan milik pemerintah. Langkah ini dikenal sebagai kebijakan penswastaan atau privatization dan sebagai negara maju dan negara berkembang. Dan sebagai negara maju dan negara berkembang mengikuti kebijakan mereka dan menjalankan langkah yang meningkatkan peranan pihak swasta dan menciptakan sistem ekonomi campuran yang lebih mendekati kepada sistem pasar bebas. Semenjak akhir tahun 1980-an juga, negara komunis di Rusia dan Cina meninggalkan sistem komunisme dan menjadikan sistem pasar dan campur tangan pemerintah yang lebih sebagai sistem perekonomian yang mereka jalankan. Lalu ada peningkatan praktek perdagangan bebas. Nah, pada abad ke-19 telah menunjukkan kebaikan dari menjalankan perdagangan bebas yang sekarang dikenal sebagai keuntungan berbanding seterusnya. Ahli ekonomi klasik lain seperti Adam Smith John yang menunjukkan tentang kebaikan lain dari perdagangan bebas, yaitu meluaskan pasar produksi domestik atau tanpa perdagangan luar negeri. Produksi minyak seperti negeri produksi itu kayak minyak, gas alam, dan kelapa sawit tidak akan penting perannya dalam ekonomi Indonesia. Dapat mengimpor dana modal, barang modal, kemahiran, dan teknologi dari negara-negara lain. Semenjak kemunduran ekonomi dunia pada masa permulaan tahun 1930-an dan terutama semenjak pemikiran Keynes semakin populer, diyakini bahwa pembatasan perdagangan luar negeri itu sering diperlukan untuk menjamin agar pertumbuhan dalam negeri tidak dipengaruhi efek buruk dari perkembangan di luar negara. Menurut pandangan ini, hambatan perdagangan berupa tarif yang tinggi untuk meningkatkan peranan sektor industri domestik dan untuk menjaga kestabilan neraca pembayaran dan kalanya perlu dijalankan. Akan tetapi, itu semua akan menimbulkan tarif berbentuk ketidakefisienan dan dapat menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya ada perkembangan perusahaan multinasional. Perusahaan besar di berbagai negara maju mulai mengembangkan investasi ke negara di luar negara asalnya. Penanaman modal ke negara lain tersebut bukan saja terbatas ke negara maju lain, tetapi juga negara-negara berkembang. Perusahaan raksasa ini telah dikenal sebagai multinational action Philips. Nah, itu adalah beberapa contoh dari beratus-ratus perusahaan MNC. Pada waktu permulaan dari perkembangan yang terutama mengembangkan operasinya adalah perusahaan industri dan beroperasi di negara lain untuk memproduksinya dan menjual barangnya di negara baru di mana perusahaan MNC beroperasi dan tujuannya untuk meluaskan pasar. Tetapi pada tahap selanjutnya dari perkembangan MNC, mereka datang dan mendirikan perusahaan di suatu negara untuk menurunkan biaya produksi dan mengekspor yang barang lain atau mengekspor produksi mereka ke negara asal mereka dan ke negara maju lain. Perkembangan sektor elektronik di Malaysia merupakan contoh dari investasi asing. Seperti itu, penswastaan dan peningkatan praktek pasar bebas semenjak tahun 1980-an dan sistem pengangkutan laut dan udara yang semakin efisien telah mempercepat perkembangan MNC. Selanjutnya itu ada perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. Kemajuan yang dicapai berbagai negara semenjak Perang Dunia Kedua telah meningkatkan kemakmuran dan tingkat pendapatan masyarakat sebanyak berkali-kali lipat. Mengikuti peningkatan ini, tabungan masyarakat menjadi semakin besar dan institusi keuangan dan pasaran keuangan menjadi semakin berkembang. Pertambahan dana tabungan ini yang diikuti pula oleh perkembangan institusi keuangan dan pasaran keuangan, diikuti oleh perkembangan berikut, yaitu ada perkembangan praktek penswastaan dan peranan pasaran bebas seperti diterangkan di atas, dan kemajuan dalam bidang IT yang memungkinkan pengaliran dana ke berbagai tempat dijalankan dengan lebih efisien. Perkembangan tersebut menyebabkan tabungan masyarakat tidak lagi disimpan dan diinvestasikan di negara sendirinya, tetapi telah mengalir ke berbagai negara di dunia termasuk ke dalam pasaran uang dan pasaran modal di negara-negara berkembang. Lalu selanjutnya ada kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Dalam mengembangkan globalisasi, itu ada kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Perkembangan teknologi informasi antara lain menyebabkan aliran keluar ini mendorong kepada peningkatan dan efisien dalam membiayai transaksi perdagangan di luar negeri, investasi langsung dan investasi portofolio dalam perkembangan perdagangan luar negeri yang semakin pesat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu bernama Santana. Perkenalan diri, nama saya Santana Sumirat, no MPM 2011000036. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kebaikan globalisasi. Dalam menjalankan perdagangan luar negeri atau melalui pengurangan tarif atau pajak impor dan pajak ekspor dan hambatan perdagangan lain. Dalam menerima aliran investasi dalam bentuk penanaman modal atau direct foreign investment, dan dalam penerima aliran modal keuangan untuk investasi portofolio, diharapkan dapat menunjukkan kebaikan-kebaikan yang diterangkan di bawah ini. Poin ke-1, produk dunia dapat ditingkatkan. Pandangan ini sesuai dengan teori Ricardo seperti yang diterangkan dalam teori keuntungan perbandingan titik melalui spesialis dan pandangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan setiap masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialis dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelajaran dan tabungan. Poin kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam satu negara perdagangan yang lebih bebas
memungkinkan masyarakat berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Pertama-tama hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Itu kerap kali mereka dapat menikmati barang yang lebih baik mutunya dan dengan harga yang lebih murah. Poin ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri perdagangan luar. Negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas. Dan pasaran di dalam negeri, beberapa seperti negara Indonesia, Malaysia, dan mempercepat pertumbuhan ekonominya yang bersumber dari meluaskan pasar produksi produksi karet, kelapa, sawit, minyak bumi, gas alam, dan ekspor barang industri telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam 2 dekade belakangan ini, dalam dekade 1990-an dan hingga ke masa ini, Cina menjadi negara yang paling cepat berkembang di dunia. Akibat kesempatan mengekspor produksinya ke luar negara. Poin keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Ini terutama diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati negara-negara berkembang. Masalah kekurangan modal dan kekurangan tetangga, ahli, dan tenaga terdidik yang berpengalaman dihadapi negara-negara berkembang. Titik cara yang paling mudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan menarik investasi yang bersifat foreign direct investment, berdirinya berbagai industri milik negara asing di Indonesia sejak sesudah kemerdekaan telah membantu Indonesia mengatasi masalah ini. Kedatangan perusahaan-perusahaan asing seperti Mitsubishi dan IBM dan perusahaan telepon seperti Nokia dan Siemens merupakan beberapa contoh dari perusahaan asing di Indonesia yang telah memberi sumbangan dalam menambah investasi dan kebakaran di Indonesia. Poin kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi, pembangunan sektor industri, dan berbagai sektor